Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita dan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dunia dan akhirat. Sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Dan seluruh ciptaan Allah bermula dari tidak ada. Sebelum dia ada, sebelumnya dia tidak ada. Karena dia adalah makhluk, bukan khaliq, maka seluruh makhluk bermula dari tidak ada. Semuanya, langit, bumi, arsy, kursi, angin, air, malaikat, surga, neraka. Dan untuk keberadaannya, dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia membutuhkan selalu khaliq yang menciptakannya. Dan itu seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang sangat banyak, yang pernah kita lihat dengan mata kita hanya secuil kecil daripada makhluk Allah. Itu pun kita merasa sudah terlalu banyak. Semua makhluk itu untuk tetap ada membutuhkan Allah. Dan makhluk-makhluk Allah yang semuanya berasal dari tidak ada kemudian menjadi ada, terbagi dua. Ada makhluk Allah yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada karena diadakan, dan adanya dia berlanjut terus kekal selama-lamanya. Dan ada sebahagian makhluk Allah awalnya dia tidak ada, kemudian Allah adakan dia, lalu dia menjadi makhluk yang ada, Allah ciptakan, kemudian Allah tiadakan kembali. Jadi bermula dari tidak ada,
kemudian menjadi ada, dan sama dengan yang tadi, adanya dia membutuhkan Allah pencipta yang telah menjadikan dia ada. Kemudian setelah dia ada, dia kembali tidak ada. Kemudian akan kembali ada. Dan itulah jatah kita. Dan itulah jatah kita, makhluk bahagian kedua. Dan itu makhluk ciptaan Allah bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat, jin, manusia, hewan-hewan, ini bahagian kita. Awalnya kita tidak ada, kemudian Allah ciptakan, setelah itu Allah kembali jadikan tidak ada, kemudian Allah ciptakan lagi, baru kemudian kekal selama-lamanya. Namun di kehidupan pertama dan kehidupan kedua yang kekal abadi, tetap saja makhluk ini tergantung kepada Rabb yang telah menciptakannya dalam kehidupannya. Dia tidak bisa berdiri sendiri dalam kehidupan itu. Dia membutuhkan Allah yang telah menciptakannya. Dia membutuhkan Khalik yang telah menciptakannya, karena dia bukan Khalik, dia itu makhluk. Hanya Khalik satu-satunya, yaitu Allah, yang tidak butuh siapa-siapa, yang tidak bermula dari tidak ada. Kalau tidak bermula dari kalau seandainya Allah tidak pernah tidak ada, maka Allah tidak akan pernah fana. Ala kulli hal, mudah-mudahan difahami apa yang saya maksud. Intinya adalah makhluk terbagi dua, diciptakan kemudian kekal abadi, surga dan neraka ketika dunia kiamat tidak ikut dihancurkan. Arasy ketika hari kiamat terjadi tidak ikut dihancurkan. Dia ketika diciptakan terus ada dan tidak akan hancur. Namun persamaan kita dan surga, persamaan kita dengan arasy, sama-sama makhluk, sama-sama berasal dari tidak ada. Sama-sama berasal dari tidak ada. Namun dia, yaitu surga, neraka, arasy, ketika diciptakan dari tidak ada menjadi ada terus. Adapun kita, jin, malaikat termasuk makhluk dengan yang kedua, diciptakan dari tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian ditiadakan, kemudian diciptakan lagi, baru kemudian akan dijadikan kekal selama-lamanya. Agar kita ini sadar sesadar-sadarnya bahwa kehidupan kita yang kekal selama-lamanya sama dengan kehidupan yang sekarang, sama-sama membutuhkan Allah. Tak ada bedanya antara manusia membutuhkan Allah di dunia dengan manusia membutuhkan Allah di dalam surga. Tak ada bedanya malaikat yang sekarang Allah hidupkan kemudian akan Allah matikan dengan malaikat yang nanti dihidupkan lagi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam kehidupan pertama atau kehidupan kedua, sama-sama tergantung kepada Allah yang menciptakan mereka. Namun dalam kehidupan yang kedua terlihat lebih nyata. Terlihat lebih jelas, bisa dilihat dengan mata.
Sekarang ini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita untuk bicara sekarang ini sama dengan ketika kita nanti bicara di akhirat, nggak ada bedanya. Apa itu? Untuk berbicara itu kita butuh izin dari Allah. Kalau Allah tidak izinkan kita bicara, kita nggak bisa bicara. Hal yang sama di akhirat, di dunia sama. Kita mau makan di surga, penduduk surga makan atau tidak? Sama. Makannya penduduk bumi, makannya penduduk surga, sama-sama makan, sama-sama membutuhkan Allah, membutuhkan Allah dalam makan. Kalau Allah tidak berikan makan, mereka tidak bisa makan. Sama persis. Agar kita tahu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ketergantungan kita kepada Allah yang luar biasa, dan itu Allah sampaikan kepada kita di dalam ayat-ayatnya, dan Allah sampaikan kepada kita melalui hadis-hadis Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis qudsi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa taala, wahai hamba-hambaku, semua kalian tak ada yang bisa makan kecuali orang yang saya berikan kepadanya makan. Semua kalian tak ada yang bisa berpakaian kecuali orang yang saya berikan kepadanya pakaian. Lakukan seperti ini semuanya. Semua kalian tidak bisa melihat kecuali orang yang saya berikan kemampuan kepada dia untuk melihat. Semua kalian orang yang tidak bisa berjalan kecuali orang yang saya berikan kepadanya kemampuan untuk berjalan. Semua kalian tidak bisa baca Al-Quran kecuali orang yang saya berikan kepadanya kemampuan membaca Al-Quran. Semua kalian tidak bisa hadir di majelis ta'lim kecuali hanya orang-orang yang saya berikan kepadanya kemampuan dan taufik untuk hadir di majelis ta'lim. Hadirkah dalam hati kita di pagi hari yang berbahagia ini bahwa kehadiran kita sekarang itu Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang menginginkan, Allah yang memudahkan, bukan karena saya mau hadir. Murni. Kalau di hati kita, saya ya kok yang mau hadir, saya ingin pengajian, saya ingin ke masjid, saya hilang Allah, berbahaya. Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang menentukan segala-galanya, Allah yang mentakdirkan segala-galanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tak ada satu lembar daun pun yang jatuh melainkan dengan ilmu Allah, dengan izin Allah, dengan perintah Allah diizinkan untuk jatuh dulu baru dia jatuh. Dan berjalannya kita dari rumah sampai masjid ini, lalu kita sholat berjamaah, lalu kita mengadakan majelis taklim seperti yang sekarang ini, jauh lebih besar gerakan itu daripada hanya dari sebuah daun yang jatuh dari pohon. Kalau selembar daun tak akan mungkin bisa jatuh dari pohon kecuali Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur jatuhnya itu dan mengizinkan dia jatuh, apalagi kita. Makna ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, namun iblis ingin membuatnya kabur. Kabur itu apa ya? Buram, tak jelas. Benar ya? Kalimat kabur itu benar ya? Nanti kabur ada lari lagi maknanya. Enggak jelas. Inilah dia sebenarnya kehidupan kita ini, antara yang kita lihat dengan apa yang Allah terangkan, kadang dua hal yang harus bisa kita menyatukannya. Kalau tidak, maka zahir kehidupan dunia ini seolah-olah tak ada yang ngatur.
Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan dunia ini negeri ujian. Anda lebih percaya apa yang Anda lihat atau apa yang Allah katakan? Anda lebih percaya kepada apa yang Anda rasakan atau apa yang Rasul katakan? Nampak? Bagaimana negeri ini akan menjadi negeri ujian? Oleh karena itu, ketika orang yang tidak kembali kepada tuntunan, yaitu Al-Quran dan hadis, maka hal yang akan terjadi pada dirinya, dia merasa enggak kok, enggak ada yang menciptakan saya, alam ini enggak ada yang menciptakannya. Ya memang matahari dari dulu terbit di timur, tenggelam di barat. Enggak ada tuh yang ngatur menerbitkannya, sengaja menerbitkannya di timur, sengaja menenggelamkannya di barat. Enggak ada tuh. Pohon, ya pohon memang begitu dia. Dari biji, kemudian biji tumbuh, kemudian mulai ada akar, akarnya itu nyari makan di tanah, kemudian akhirnya dia tua, kemudian semut masuk, rayap masuk ke tubuh pohon tersebut, kemudian makan. Karena pohon itu sudah tidak keras lagi sehingga gampang rayap masuk, akhirnya dia patah, jatuh, mati. Itulah dia alam, dan akan terjadi seperti itu. Nggak ada itu yang namanya akhirat, nggak ada itu yang namanya kehidupan yang kedua, karena Allah melakukan segala-galanya dengan maha halus. Salah satu nama Allah adalah Al-Latif. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, subuh Ahad selalu kita gunakan waktu, semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kepada kita taufik untuk saling nasihat menasihati, saling mengingatkan akan Allah, bagaimana Allah, ilmu Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini yang kedua kalinya Allah takdirkan, Allah mudahkan kita melakukannya di masjid ini. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita yang pertama dahulu di masjid ini, kalau ana tidak salah, kalau ana masih ingat dan benar ingatan ana, kita bicara tentang Rabb. Kita bicara tentang Rabb. Allah itu adalah Rabb, dan kita uraikan apa makna Rabb, apa makna Rabbul Alamin, kita uraikan makna Alamin. Intinya adalah segala-galanya yang mencipta adalah Allah, segala-galanya yang memiliki dan menguasai adalah Allah, segala-galanya yang mengatur dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah Allah. Ini adalah makna daripada Rabb. Seluruh makhluk Allah yang ciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur seluruh urusannya dari A sampai Z. Intinya itulah makna daripada Rabb. Hari ini, di pagi ini, ana ingin bersama saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat kepada sebuah kalimat di dalam Al-Quran tentang Allah yang dia maknanya bukanlah Rabb dan tidak berhubungan sedikit pun dengan kalimat Rabb. Tidak berhubungan dalam arti kata dia bahasan yang terpisah dan dia makna yang terpisah dari makna Rabb. Di pagi hari yang berbahagia ini, ana ingin mengajak saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat di masjid ini
dan yang menyaksikan acara kita sekarang ini melalui media yang dimudahkan oleh Rabb yang telah menciptakan kita dan memudahkan segala-galanya untuk manusia, Ana ingin bicara tentang ilah. Rabb, ilah. Kalau Rabb tadi sudah kita ulang dan kita uraikan pada pertemuan yang lalu di masjid ini, dan kita ulang tadi secara ringkas. Kalimat Rabb menunjukkan Ia pencipta satu-satunya, bahwa Ialah yang memiliki, menguasai satu-satunya, dan Dialah yang mengatur satu-satunya. Dan makna ini diyakini oleh orang Quraisy. Makna ini diyakini oleh orang Quraisy. Makna ini diyakini oleh orang Nasrani. Makna ini diyakini oleh orang Yahudi. Makna ini diyakini oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang membedakan? Yang membedakannya bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Allah ilah satu-satunya, sementara kaum Quraisy tidak menjadikan Allah ilah satu-satunya. Kaum Nasrani tidak menjadikan Allah ilah satu-satunya. Kaum Yahudi tidak menjadikan Allah ilah satu-satunya, walaupun mereka meyakini Rabb satu-satunya adalah Allah. Namun mereka tidak menjadikan Allah ilah satu-satunya. Kenapa ana angkat masalah ini? Karena satu hal yang kita saksikan di tengah kehidupan umat Islam, terkhusus yang hidup bersama kita dan kita berinteraksi dengan kaum muslimin, itu menyamakan antara Rabb dan ilah. Menyamakan antara Rabb dan ilah. Apa itu Rabb? Rabb adalah ilah. Apa itu ilah? Ilah adalah Rabb. Padahal tadi di awal sebelum ini sudah kita katakan bahwa yang ilah adalah sesuatu yang tak sama bahasanya dengan bahasan Rabb. Menyamakan antara ilah dan Rabb dalam bahasan ini akan membawa hal yang luar biasa, keliru dalam memahami tentang Allah, mengenal tentang Allah, dan beribadah kepada Allah. Izinkan ana untuk merasa atau berkesimpulan bahwa kenapa akhirnya makna Rabb dan makna ilah menjadi satu, berbaur. Rabb adalah ilah, ilah adalah Rabb, satu bahasan yang sama. Izinkan anak untuk mengatakannya karena manusia menerjemahkan Rabb dan ilah dengan satu terjemah yang sama. Sama-sama diartikan Tuhan. Rabb diterjemahkan Tuhan, ilah diterjemahkan Tuhan. Akhirnya ini adalah Tuhan, itu juga adalah Tuhan, bahasan yang sama, sama-sama bahasan ketuhanan. Bisa difahami? Padahal ana tegas mengatakan ini yang ketiga kali, bahasan ilah tak bersentuhan. Makna kalimat ilah tak bersentuhan dengan makna Rabb.
Bapak Ibu bisa bayangkan uang-uang rupiah? Bisa bayangkan uang-uang rupiah? Bisa? Bisa. Tak ada orang yang meyakini rupiah ini adalah robnya dia. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tak ada. Tapi ada orang yang menjadikan rupiah ini ilahnya dia. Baik, sengaja ana membuat antum penasaran. Mudah-mudahan yang sudah pernah membahas masalah ini mengerti apa yang ana maksud. Yang penasaran, mudah-mudahan sebentar lagi terjawab penasarannya. Ilah artinya yang diibadati. Al-ilah artinya secara Arab, bahasa Arab al-ma'bud, yang diibadati. Satunya menciptakan, menguasai, memiliki, mengatur. Ini Rabb, ilah yang diibadati. Bersentuhan gak secara makna? Tak bersentuhan secara makna. Apakah ada orang yang mengibadati harta? Ada. Kalau dia patuh dan tunduk kepada harta itu, dia akan menjadikan harta itu ilahnya. Karena hidupnya untuk harta, gerak-geriknya untuk harta, marah dan murkanya dan ridhonya berdiri di atas harta. Hidupnya itu benar-benar untuk harta. Hamba-hamba dunia, hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham, akhirnya benar-benar menjadi budak harta, hamba harta. Ketika itu dia telah menjadikan harta sebagai ilah. Sementara dia tidak pernah menjadikan harta sebagai Rabb. Kenapa? Dia tidak meyakini bahwa rupiah lah yang telah menciptakan dia, tapi dia hidup untuk rupiah. Marahnya karena rupiah, ridhonya karena rupiah. Orientasi hidupnya paling tinggi mengumpulkan rupiah sebanyak-banyaknya. Kalimat rupiah ini bisa berubah dengan aneka ragam. Bisa jadi emas, bisa jadi jabatan, bisa jadi rial, bisa jadi ringgit, bisa jadi aneka ragam. Dinar Kuwait, dirhamnya Emirat, dan yang lainnya. Baik. Untuk memperjelas dan mempertegas makna Rabb dan ilah, bahwa Rabb adalah apa yang Allah lakukan kepada makhluk, dan makna ilah adalah apa yang dilakukan makhluk kepada Rabb. Kepada Khalik. Jadi makna ilah justru datangnya dari hamba kepada Allah atau selain Allah. Sementara makna Rabb adalah makna yang dia adalah datangnya dari Allah kepada hamba. Satunya dari, kalau bisa dikatakan atas dan bawah, Allah di atas, makhluk di bawah. Rabb itu makna yang datang dari atas, dari Allah Al-Khaliq kepada makhluk. Dan ilah itu adalah ketika makhluk menjadikan Allah itu ilah satu-satunya. Iyyaka na'bud, hanya engkau satu-satunya wahai Allah yang saya ibadati. Nasrani tidak punya itu, Yahudi tidak punya itu, Quraisy tidak punya itu. Karena Yahudi punya yang diibadati selain Allah, Nasrani punya yang diibadati selain Allah, Quraisy punya yang diibadati selain Allah,
umat Nabi Muhammad yang berjalan di atas tauhid tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Mari kita detailkan. Yang memberikan rezeki kepadamu adalah Allah. Ini makna apa? Rabb. Allah memberi rezeki, datangnya dari Allah kepada makhluk. Paham? Maka mintalah rezeki hanya kepada Allah satu-satunya. Ini makna ilah. Yang memberi Anda rezeki wahai manusia satu-satunya adalah Allah. Maka Anda harus minta rezeki satu-satunya kepada Allah. Lihat, yang satu dari atas ke bawah, yang satu dari bawah ke atas. Menjadi buram, menjadi pudar, menjadi kabur apabila sama-sama diartikan Tuhan. Yang menyembuhkan engkau satu-satunya adalah Allah, karena seluruh yang berbuat semuanya adalah Allah. Yang menyembuh engkau kan satu-satunya adalah Allah. Maka kalau Anda sakit, mintalah kesembuhan satu-satunya hanya kepada Allah. Kalau sudah minta kesembuhan ke dukun, lihat, Anda telah menjadikan dukun ilah selain kita. Ingin toko kita, Masya Allah, pelanggannya banyak. Siapa yang akan mengatur? Keyakinan kita yang ngatur satu-satunya siapa? Allah. Maka jadikan dia Rabb. Yakini Rabb satu-satunya yang akan mengatur toko saya akan menjadi laris, akan banyak didatangi pengunjung, rezeki berlimpah. Yang melariskannya hanya Allah satu-satunya. Yang melariskannya hanya Allah satu-satunya. Itu dia Rabb yang melariskan. Maka mintalah kelarisan toko satu-satunya hanya kepada Allah. Yang satunya keyakinan Allah yang melariskan, satu-satunya dia. Yang satunya kita minta kepada dia agar dia melariskan. Nampak perbedaan yang sangat jelas? Allah memberi rezeki, kita minta rezeki. Allah yang memberikan kepada kita hujan, kita minta hujan kepada Allah, bukan kepada pawang hujan. Ketika kita sudah minta hujan kepada pawang hujan, kita telah menjadikan pawang hujan ilah, bukan Rabb, ilah selain Allah. Dan hati-hati dengan bibir yang menipu. Pawang hujan sebelum berdoa dan qomat kamit, dia mengajak kita, Bapak harus yakin bahwa yang menurunkan hujan satu-satunya Allah loh. Saya ini hanya punya punya ritual-ritual yang diajarkan oleh kakek-kakek saya, turun-temurun di keluarga saya, gitu. Dan orang tertipu. Oh enggak, ini tidak menyekutukan Allah kok. Sang pawang hujannya pun meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah. Namun ketika Anda sudah meminta kepada dia agar dia turunkan hujan, permintaan Anda kepadanya telah menjadikan dia ilah. Anda telah mengilahkan dia, karena permintaan hujan itu adalah ibadah. Allah satu-satunya yang harus diibadati. Engkau tidak boleh minta kepada dia.
Nampak? Hal yang sama tangkal dan jimat. Ketika manusia sudah menjadikan tangkal dan jimat sesuatu yang dia yakini untuk mengamankan perjalanannya, dan dia gantungkan pengamanan perjalanannya itu kepada jimat dan tangkal, dia telah menjadikan jimat dan tangkal ilah selain Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan seluruh tangkal dan jimat syirik. Kenapa? Engkau telah jadikan dia ilah, sementara kewajiban kita menjadikan ilah satu-satunya adalah Allah. Maka Rabb, makna yang datang dari Allah kepada makhluk dengan segala yang Allah lakukan kepada makhluk, dan ilah adalah ketika makhluk itu menjadikan dia satu-satunya tempat dia mengadu, tempat dia berharap, tempat dia takut, tempat dia meminta, tempat dia minta aneka ragam permintaan. Mintalah apapun yang Anda minta dengan syarat mintanya kepada Allah. Hal yang sama, kenapa sesajen yang disembahkan, dipersembahkan untuk penjaga laut, sesajen yang disembahkan untuk penjaga hutan, untuk penghuni hutan, dari penguasa-penguasa hutan, agar dia tidak mengganggu kita dan mengamankan kita selama bekerja di hutan atau di laut, semua itu syirik. Kenapa? Karena menyembelih itu sudah ibadah, dan kalau dia sudah ibadah, yang satu-satunya wajib tempat di mana kita menyerahkan ibadah kita hanyalah kepada Allah, karena Allah ilah satu-satunya, la ilaha illa Allah. Apabila Anda benar-benar bersandarkan hidup Anda satu-satunya kepada bos, maka Anda telah menjadikan bos itu adalah ilah. Apabila Anda benar-benar telah menjadikan hidup Anda bersandar, Allah Maha tahu isi hati, benar-benar telah menyandarkan kehidupan kepada jabatan, maka jabatan itu ilah. Hilang Allah. Tawakal kita tidak lagi kepada Allah, tawakal sudah kepada jabatan, tawakal sudah kepada bos dan atasan, tawakal sudah kepada harta, tawakal sudah kepada sesuatu yang selain Allah, maka telah menjadikan itu. Bahkan di dalam Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah ilahnya. Hawa nafsunya adalah ilahnya. Manusia tidak akan pernah mengatakan hawa nafsu saya adalah pencipta saya, pengatur hidup saya. Enggak. Dia tidak akan menjadikan hawa nafsunya dalam makna Rabb, tapi dia menjadikan hawa nafsunya dalam makna ilah. Oleh karena itu Allah mendatangkan kalimat ilah, bukan mendatangkan kalimat Rabb, karena manusia sudah benar-benar tunduk dan patuh kepada hawa nafsu. Apa yang diperintahkan hawa nafsunya itu yang dia kerjakan, apa yang dilarang oleh hawa nafsunya itu yang dia tinggalkan. Tak lagi ada kepedulian kepada perintah Allah dan larangan Allah. Ini makna yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hati yang tertutup, kalkuzi mujakhiyah la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Hati yang sudah tertutup, tak tahu lagi mana yang baik adalah baik, mana yang buruk adalah buruk. Yang dia tahu hanyalah apa yang ada di hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya itu yang menentukan baik dan buruk, dan dia berjalan sesuai dengan arahan hawa nafsunya tadi, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai
ilah. Karena ketundukan dan kepatuhannya hanyalah kepada hawa nafsunya, maka manusia menjadi penyembah dirinya sendiri, karena dia telah beribadah kepada dirinya sendiri yang bernama hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Fir'aun berkata kepada penduduk Mesir, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu untuk kalian adanya ilah selain saya, maka berharaplah dari saya, takutlah kepada saya, mintalah kemudahan-kemudahan rezeki di tangan saya yang pegang Mesir, saya penguasa Mesir. Alaysa hadhil anharu alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah aku rajanya Mesir, kekuasaan Mesir di tanganku, dan air-air Mesir ini mengalir di bawah kekuasaanku. Dan Allah buktikan, air yang katanya di bawah kekuasaannya itu yang mematikan dia. Kalau Anda yang menguasai air, mustahil air bisa menghancurkan dirimu kalau Anda penguasanya. Kaum Tsamud, kaum Ad berlagak, kami makhluk yang paling kuat, mana lagi penduduk bumi yang lebih kuat dari kami, karena mereka memang makhluk paling kuat dari ciptaan Allah, dari kaum yang ciptaan Allah. Kaum Ad adalah kaum yang paling kuat. Lalu mereka petantang petenteng, sebagaimana petantang petentengnya orang zaman sekarang menantang Allah, siapa yang lebih kuat dari kami. Allah hancurkan kaum Ad hanya pakai angin. Makhluk yang sangat halus menghancurkan kaum yang merasa dirinya paling kuat di permukaan bumi. Ala kulli hal, kembali kita kepada bahasan Rabb dan ilah. Bisa nampak Bapak dan Ibu, Rabb adalah Allah mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan, Allah yang menumbuhkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyamankan kehidupan, Allah yang menghalangi kita dari mudarat-mudarat dan petaka-petaka, Allah yang memberikan kepada kita manfaat demi manfaat. Maka mintalah, ini makna ilah, mintalah segala-galanya kepada Allah. Baik, mari kita lihat berikut ini. Seseorang datang ke kuburan orang dia anggap soleh luar biasa, dan terkenal di kampungnya orang tersebut wali Allah. Datang ke kuburannya lalu mengatakan, wahai wali Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menyehatkan sakit yang telah diderita oleh anak saya 2 tahun terakhir. Kami sudah berobat ke sana kemari, tapi belum juga sembuh. Melalui engkau kami meminta agar engkau yang sangat dekat kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit yang diderita oleh anak kami. Baik, apakah orang ini meyakini wali yang ada di kuburan itu yang menyembuhkan anaknya? Dari kalimat tadi, apakah orang ini meyakini wali dan orang soleh yang ada di kuburan tadi itu yang menyembuhkan anaknya? Jawabannya tidak. Dia tidak menjadikan wali itu Rabb. Tidak menjadikan wali itu Rabb, karena dia yakin yang menyembuhkan adalah Allah.
Oleh karena itu dia tidak minta kepada wali tersebut agar menyembuhkan anaknya. Tidak minta itu. Tidak minta itu. Yang dia minta hanya engkau sangat dekat dengan Allah. Mintalah kepada Allah, karena permintaan orang dekat seperti dirimu akan sangat mudah, sangat gampang dikabulkan oleh Allah. Saya ketika berdoa kepada Allah, saya penuh dosa, saya penuh maksiat, hati saya masih terlalu sibuk dengan dunia, tidak bisa bertawakal, tidak bisa berserah diri kepada Allah sebagaimana engkau. Namun engkau sangat dekat dengan Allah, maka mintakan kepada Allah. Perbuatan orang ini telah menjadikan wali tersebut ilah selain Allah, karena dia sudah meminta kepada wali walau permintaannya hanyalah dalam bentuk yang tadi, maka dia telah menjadikan wali itu apa? Ilah selain Allah. Apalagi kalau lebih daripada itu. Dan sekarang ini sudah mulai lebih daripada itu. Ketika wali itu hidup, tolong lapangkan rezeki saya, tolong kokohkan jabatan saya, tolong langgengkan, tolong menangkan saya dalam percaturan berikut ini. Minta kemenangan kepada wali, minta kemenangan kepada dukun, minta kemenangan kepada Anda orang soleh, dengan alasan Anda orang soleh. Itu sudah lebih daripada yang tadi. Tidak Ustadz, saya yakin Allah yang memberikan saya jabatan. Lo mintanya kepada siapa? Betul Anda tidak menjadikan dia sebagai Rabbmu, tapi Anda telah menjadikan dia sebagai ilahmu. Baik, semua ini anak ingin mengarahkan kita semuanya, termasuk anak, fahami makna la ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Ini titik yang terpenting dari apa yang tadi kita sampaikan. Hai umat Islam, Anda dituntut Allah. Hai orang yang beriman kepada Al-Quran, hai orang yang beriman kepada Allah, hai orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, semua kita adalah orang yang beriman insya Allah. Allah menyuruh Anda, Rasul menyuruh Anda, di dalam Al-Quran Anda diperintahkan la ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Nampak? Ketika antara Rabb dan ilah maknanya buyar, maknanya nggak jelas, berbahaya. Manusia telah menjadikan sesuatu sebagai ilah selain Allah, dan dia merasa masih di atas la ilaha illallah, sementara dia sudah tidak lagi menjadikan Allah ilah satu-satunya. Kenapa berbahaya? Karena Allah maha menghitung, Allah maha menghisap, Allah maha menilai, Allah maha mengetahui. Apabila perbuatan kita ini ternyata telah menjadikan selain Allah ilah, takutnya Allah menganggap Anda, Allah menghitung Anda, Allah menghisap diri Anda, Allah menilai Anda tak punya lagi la ilaha illallah. Kenapa? Sudah tidak la ilaha illallah, sudah ada ilah selain Allah. Sudah ada tangkal, sudah ada jimat, sudah ada guru, sudah ada kiai, sudah ada nabi, sudah ada wali, sudah ada malaikat, sudah ada, atau sudah ada hawa nafsu, sudah ada dunia, sudah ada hamba dinar, hamba dirham, tidak lagi hamba Allah.
Allah inginkan hamba Allah satu-satunya, tapi dia telah menghambakan dirinya kepada dinar dan dirham, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hamba dirham. Kenapa? Karena dia hidup untuk dinar dan dirham. Dia bertawakal hidupnya, menggantungkan seluruh harapannya kepada dinar dan dirham. Hilang Allah dalam gantungan hatinya. Ridhonya, murkanya terletak kepada dinar dan dirham. Ana berharap dalam bahasan kita yang tidak panjang ini mengerti kita apa yang diinginkan la ilaha illallah. Ana selalu ulang-ulang karena ini kejadian yang ana alami sendiri, bukan cerita orang lain. Di hadapan siswa dan siswi sekolah Islam, salah satu sekolah Islam titik di Kota Pekanbaru. Jumlah mereka lebih kurang 250 sampai 300 orang. Ana bertanya, apa makna la ilaha illallah yang Anda tahu? Silahkan tunjuk tangan, yang saya tunjuk silahkan jawab. Tunjuk, silahkan. Ada lagi, silahkan. Sampai seluruh tangan tak ada lagi yang nunjuk. Dan semua makna yang dibawakan dari makna la ilaha illallah, jawabannya adalah la robba illallah. Semuanya. Yang menghidupkan kita adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang mengatur segala urusan adalah Allah, yang memberikan kepada kita yang ini, yang menghidupkan, menguasai, memberi rezeki, mengatur matahari, planet, pokoknya jawaban yang sangat banyak karena tangan pada banyak nunjuk, tentu yang menjawab dengan redaksi yang lain, namun semua jawaban mengarah kepada la robba illallah, bukan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, kalau Anda faham la ilaha illallah, Anda akan faham hadis Nabi, dakhala rajulun al-jannah bidzubab wa dakhala rajulun al-jannata bidzubab. Ada seorang lelaki masuk surga hanya karena seekor lalat, dan ada seorang lelaki masuk neraka hanya karena seekor lalat. Suatu kaum mengibadati sebuah pohon, dan mereka tidak akan biarkan siapapun yang lewat di pohon itu kalau tidak membuat sembelihan untuk menghormati, memuliakan, mengagungkan pohon itu. Maka lewat seorang laki-laki dan mereka mengatakan, qarib, lakukan sembelihan untuk mengagungkan pohon ilah kami. Kata lelaki itu, saya tidak punya apa-apa untuk saya persembahkan kepada Robnya, kepada ilahnya kalian yang kalian agungkan, kalian muliakan, kalian. Kata mereka, qarib walau dzubaban, lakukan sesajen kepada pohon ini walau hanya engkau menyembelih seekor lalat. Kata lelaki itu, lalat, bukan ayam loh, bukan sapi, bukan angsa, lalat. Apa sih lalat? Ya sudah, tangkap lalat, sembelih di depan pohon. Fakhallu sabilahu, dibiarkan lewat, fadakhalan nar, masuk neraka. Kenapa? Dia telah menyembelih untuk selain Allah. Yang satunya lagi dilakukan hal yang sama, qarib, lakukan sembelihan. Ya apa-apa, ayam tak ada, unta tak ada, kambing tak ada, angsa tak ada. Qarib walau dzubaban, berikan sesajenmu, sembelihan sesuatu walaupun seekor lalat. Oh enggak, saya tidak akan menyembelih untuk selain Allah. Faqataluhu, mereka membunuhnya, fadakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Karena dia tidak mau menjadikan pohon itu ilah selain
Allah dengan cara menyembelih sesuatu untuk mengagungkan pohon tersebut walau hanya seekor lalat. Sekarang betapa banyaknya ayam yang disembelih untuk selain Allah, betapa banyaknya kambing yang disembelih untuk selain Allah, betapa banyaknya angsa yang disembelih untuk selain Allah, betapa banyaknya. Dan manusia menganggap ini adalah pekerjaan yang tidak bertabrakan dengan la ilaha illallah. Kenapa? Dia tidak menjadikan itu penguasanya, penciptanya. Tidak, penciptanya tetap Allah. Naam, Rabb, tapi ilah tidak. Maka umat Islam yang saya cintai, kita dituntut oleh Allah untuk mempertahankan sampai akhir hayat kita la ilaha illallah, bukan untuk mempertahankan sampai akhir hayat kita la rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Walaupun sebenarnya la ilaha illallah menuntut Anda harus meyakini la rabba illallah. Mari kita lihat sebuah ayat di dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah. Ini dari manusia kepada Allah atau dari Allah kepada manusia? Dari manusia kepada Allah. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Jadikan Rabb kalian ilah yang diibadati satu-satunya. Kenapa? Rabb kalian itu yang diibadati satu-satunya, alladzi khalaqakum, karena dia yang menciptakan kalian satu-satunya. Walladzina min qablikum, dia yang juga menciptakan semua manusia sebelum kalian, satu-satu yang mencipta adalah dia. Nampak? Rabb mencipta. Allah menggunakan kalimat Rabb dalam makna menciptakan. Satu-satu yang mencipta adalah dia. Maka kalian harus beribadah hanya kepada dia satu-satunya. Kalau kalian yakin dialah Rabb satu-satunya, maka kepadanya lah kalian harus beribadah satu-satunya. Dengan kalian menjadikan dia yang diibadati satu-satunya, maka kalian telah mewujudkan la ilaha illallah. Mari ma'asyarul muslimin, fahami itu. Rabb adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan kekuasaan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjaga kita dari mara bahaya, Allah yang menyehatkan, Allah yang ini dari Rabb. Rabb itu adalah keyakinan kita, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menyehatkan kita, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang mengatur segala urusan. Sementara ilah maknanya saya berdoa hanya kepada Allah, saya minta kesembuhan hanya kepada Allah, saya minta rezeki hanya kepada Allah, saya minta hujan hanya kepada Allah, saya minta istri saya agar kemudian istri saya disehatkan hanya kepada Allah, agar anak saya selamat dalam perjalanan ke luar negeri hanya kepada Allah, agar pesawat saya hari ini mendarat dengan baik mintanya hanya kepada Allah, agar toko saya diramaikan mintanya hanya kepada Allah. Ini dia menjadikan Allah sebagai ilah. Dan kita dituntut untuk bertahan sampai akhir hayat la ilaha illallah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita seorang muslim yang mengerti akan makna ilah yang berbeda dengan makna Rabb, dan kita dituntut untuk menjadikan Allah ilah satu-satunya dan tidak boleh ada sekutu dalam ilah kecuali hanya untuk Allah satu-satunya. Tak boleh ada sekutu, karena Allah menyuruh kita untuk menafikan segala ilah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah menjadikan kita umat Islam yang memiliki la ilaha illallah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang memiliki la ilaha illallah sampai dia wafat, semua mereka pasti ke surga. Pasti. Semua yang memiliki la ilaha illallah sampai akhir hayat, semua mereka pasti ke surga. Namun terbagi dua, ada yang ke surganya langsung, ada yang ke surganya singgah dulu ke neraka. Tapi selagi ada la ilaha illallah, tak runtuh la ilaha illallahnya, itu pasti ke surga. Namun ada yang langsung, ada yang pakai singgah, namun pasti ke surga. Ini makna setiap muslim pasti ke surga. Ini maknanya, setiap muslim pasti ke surga. Kenapa? Karena dia punya la ilaha illallah. Yang tidak ke surga itu hanya yang tak punya lagi la ilaha illallah. Dalam penilaian Allah, dalam hisabnya Allah, dalam ilmu Allah terhadap dirinya, bukan ilmu kita. Kita tidak tahu. Kita hanya mengajarkan agar umat Islam dan kita berusaha mempertahankan, dan semoga kita benar-benar punya la ilaha illallah sampai wafat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.